Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas, salam pembelajaran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan waktu dan perhatiannya untuk bersama-sama mengikuti pelatihan dengan metode Self Learning melalui aplikasi masif Open Online Course atau MOOC dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Materi yang akan diberikan antara lain penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 2. Penerapan manajemen risiko. Besar harapan kami, pembelajaran akan memberikan manfaat bagi kinerja di instansi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pelatihan ini menjadi peningkatan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam integritas, salam pembelajar. Setiap organisasi, khususnya kementerian atau lembaga, berusaha mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini berarti berhasil menjalankan misi pemerintah dalam ikut serta menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Dalam upaya-upaya pencapaian tujuan tersebut, terdapat risiko-risiko yang mempengaruhi atau menghambat pencapaian tujuan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Risiko merupakan kejadian yang berpotensi menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi berusaha untuk mengelola risiko-risiko secara tepat. Dalam konsep manajemen risiko integratif, pengelolaan risiko dibangun secara melekat dalam aktivitas-aktivitas organisasi dan merupakan rancangan pengendalian internal untuk mencegah dan mengatasi risiko. Berkembangnya kesadaran atas pentingnya pengaruh risiko terhadap tujuan organisasi menuntut pimpinan organisasi mengelola risiko-risiko yang berdampak signifikan. Identifikasi dan penilaian risiko secara tepat menghasilkan pengelolaan risiko yang tepat dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang tepat menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, konsep pengendalian intern menekankan perlunya menciptakan aktivitas-aktivitas pengendalian intern yang tepat untuk meminimalkan dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Proses manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, meliputi Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern kementerian bertindak sebagai third line defense harus dapat memberikan peringatan dini untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam pasal 11 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan manajemen risiko meliputi dalam rangka efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal telah melakukan pendampingan penyusunan penerapan manajemen risiko terhadap unit eselon 1, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, untuk kedepannya, kegiatan pendampingan penyelenggaraan penerapan manajemen risiko ini akan diserahkan kepada manajemen sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penerapan manajemen risiko. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko terhadap satuan-satuan kerja yang telah dilakukan pendampingan penyusunan penerapan manajemen risiko sebelumnya untuk menilai penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terukur dan objektif,
dan mendukung peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ruang lingkup evaluasi penerapan manajemen risiko meliputi komponen penilaian sebagai berikut. Pertama, nilai review dokumen yang terdiri dari A. Budaya sadar risiko, B. Struktur manajemen risiko, C. Proses manajemen risiko, dan D. Hasil penerapan manajemen risiko. Yang kedua, nilai persepsi atau survei. Teknik survei mencakup pertama, pemilihan responden, kedua, pengisian kuesioner, dan yang ketiga, penghitungan nilai hasil survei. Hasil komponen penilaian dari nilai review dokumen dan nilai persepsi menghasilkan nilai akhir berupa hasil penilaian atau level penerapan manajemen risiko yang dibagi ke dalam 5 level. Meliputi level 1 dengan range nilai 0 hingga 29,99 disebut sebagai risk naif. Level 2 dengan range nilai 30 hingga 54,99 disebut sebagai risk aware. Level 3 dengan range nilai 55 hingga 74,99 disebut sebagai risk defined. Level 4 dengan nilai 75 hingga 89,99 disebut sebagai risk managed. Level 5 dengan nilai 90 hingga 100 disebut dengan risk enable. Untuk meningkatkan efektivitas penyusunan dan penyelenggaraan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, serta menampung masukan-masukan terkait penerapan manajemen risiko, terdapat wacana ke depan bahwa akan dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami menerima masukan yang konstruktif agar pembelajaran ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, Itjen Pintar.